Selamat pagi Bu, nama saya Gata Tokberia dari kelas 10A absen 6. Di sini saya akan menceritakan tentang hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah seorang raja yang bernama Indra bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan dia tidak beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah berapa lama, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat. Maka Baginda pun tidak tahu siapa yang patut menjadi raja, karena kedua anaknya itu sama-sama gagah. Suatu hari Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari bulu perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Pada suatu hari, hujan turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Berapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba terdengar orang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu. Muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Dia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Kemudian raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antabrata yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan Putri Kemalasari bagi upeti, ditambah bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Hatta berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Kemudian datanglah ke-9 anak orang raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja, tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau. Diperaskannya lah susu harimau itu ke mata Tuan Putri, maka Tuan Putri itu pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda pun tetap sedih karena harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Tetapi Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek itu untuk mengalahkan Buraksa. Dia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Kemudian Indra Bangsawan pun berhasil mengambil jubah Buraksa dan segera menyelamatkan Tuan Putri. Sekian cerita saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu.